عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وثوابه وقربه. نويت على ما نواه السلف الصالح. نويت على ما نواه صحة الشجاع. نويت على ما نواه تقي الحسن. نويت على ما نواه كل مشايخنا رحمه الله تعالى ما أحاطه من سائر النيات الصالحة بحب من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. خصوصا إلى الشمس ترى صدق وسلم أرجو صدق تنجم وشيخ هاشم الأشعري والنصوص إلى الشهد الحل مجانين وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di waktu ngaji ilmu fikih menggunakan kitab Kifayatil Akhyar yang beberapa waktu lalu sempat terjeda karena beberapa hal, terutama dari terbatasan saya dari segi waktu. Insya Allah di hari yang mulia ini, di hari apa ya, di Rebo ya, intinya kafe dino iku mulya, dino itu mulya, awak dhewe ngisine karo perkara-perkara ingkang mulya, nambah mulya. Nah, ajaran Kanjeng Nabi wong luru ilmu iku meskipun beli nulis, meskipun beli gawa pulpen, meskipun beli nulis, ya, iku lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat atau 1000 rakaat. Nah, kali ini kita menggunakan kitab Kifayatil Akhyar, salah satu syarah dari kitab Takrib yang banyak atau banyak apa ya, kurang banyak dibaca, kurang banyak diketahui oleh khalayak umum, terutama oleh orang-orang yang di luar pondok pesantren, karena biasanya yang diketahui syarah dari kitab Takrib itu hanya Fathul Qorib yang terkenalnya, sangat banyak sekali selain Fathul Qorib. Di antara yang selain Fathul Qorib itu adalah kitab Kifayatil Akhyar, syarah dari Ghayatil Ikhtisar
alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mutolaah membaca kitab Kifayatul Akhyar. Semoga segala manfaatnya bisa terasa, bisa kita peroleh, tidak hanya oleh kita, diperoleh juga manfaatnya oleh keluarga kita, cucu kita. Semoga dengan wasilah ta'lim wa ta'alum kita tetap menyembah Allah, kita tetap setia pada jalan Kanjeng Nabi Muhammad ila yaumil akhir. Semoga dengan jalan keilmuan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia. Semoga anak cucu kita senang karo ilmu, senang ngamali ilmu, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, zaman sekarang itu orang lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Itu sebagian di antara fitnah. Sebagian di antara yang paling berat ketika nanti kita dipertanyakan oleh Allah di yaumil mizan nanti mengenai pertanggungjawaban kita terhadap rizki berupa waktu. Waktumu itu digunakan untuk apa saja? Apakah cuma scroll-scroll HP? Apakah cuma mantengin layar HP? Lihat banyak video-video yang kurang manfaat? Cuma zaman sekarang pun akhirnya jawabnya kan enak. Ya daripada melakukan perkara kemaksiatan lebih baik lihat HP. Lihat HP katanya. Itu kan ya perkara yang mubah. Iya kalau di dalam HP-mu itu, di sosmedmu itu tidak mengandung konten-konten yang berupa kemaksiatan. Orang delok aurate wong wedok, orang delok video sing ngrasani wong dan lain-lain. Itulah fitnah. Jika kita diberikan waktu oleh Allah, berikan kesempatan untuk ngaji bareng-bareng, itu harus sangat disyukuri. Diberikan kesempatannya saja sudah harus sangat disyukuri. Karena ilmu itu rizki, ilmu itu cahaya yang nggak setiap orang dapat. Jadi ketika Allah sering bulan baleni ya, sering tak bulan baleni sing arane ilmu itu rizki yang nggak semua orang itu dapat. Rizki yang istimewa yang tidak semua orang dipersilahkan untuk mencicipi rizki berupa ilmu ini. Karena apa? Karena salah satu di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan hal-hal kebajikan, yang orang yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal kebaikan yang paling utama yang Allah berikan kepada orang itu adalah ilmu. Karena kebaikan tanpa ilmu itu sangat besar, sangat rawan sekali ditunggangi oleh ego. Itu sudah baik, udah sodakoh, udah dan lain-lain. Nganggapnya sodakoh itu baik. Padahal sodakoh itu sunnah. Bayar utang itu wajib. Itu artinya kita melakukan kebaikan ditunggangi oleh ego. Sangat bahaya sekali. Kalau kita tidak melakukan kebaikan dilandasi dengan syariat. Karena apa ya? Seperti contohnya itu tadi. Misalkan ada di waktu sedang kerja di jam kerja misalkan. Ada orang karena mengutamakan sholat di awal waktu, dia meninggalkan pekerjaannya. Padahal waktunya itu masih panjang. Dan di lapangan pekerjaannya pun tidak dilarang untuk melakukan aktivitas ibadah. Ada orang kemudian meninggalkan pekerjaannya untuk sholat di awal waktu. Padahal di perusahaan itu sudah disediakan waktu untuk beribadah. Nah, itu termasuk di antara melakukan kebaikan ditunggangi oleh ego. Meskipun katone apik sholat di awal waktu. Tetapi
Sing arane kebaikan ya tetap kebaikan. Kebaikan itu nilainya itu dilihat dari syariat. Ya. Karena kalau tanpa syariat itu wah, sangat merusak sekali akhirnya nanti. Padahal sing arane kerjaan itu wajib. Barang wajib aja pernah dilangkai karo barang sunnah. Sholat yang awal waktu itu sunnah. Akhirnya apa? Akhirnya mergo ning ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, orang-orang akhirnya benci dengan Islam. Lihat delengan sing diutamakna sembahyang padahal kerjaan durung pragat. Iku dadi omongan. Sing dadi omongan itu agamane. Setelah agamane nanti orang-orang itu benci sama kanjeng Nabi. Ini gara-gara Nabi ini ya kan. Padahal yang salah itu tidak nabinya. Yang salah itu tidak Islamnya. Yang keliru itu kita menjalani agama ini dengan birahi, tidak dengan ilmu. Itu sangat bahaya sekali. Melakukan kebaikan ditunggangi dengan ego. Ya, maka dari itu kita mulai sedikit demi sedikit membiasakan diri, memulai kebaikan dilandasi dengan ilmu. Karena benar itu kata Imam Ibn Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saben wong bi ghairi ilmin kang tanpa ilmu iku ya malu ngamal sopan. Semua orang yang tanpa ilmu beramal, amaluhu mardudatun latuk balu. Amalnya itu cenderung tertolak, latuk balu tidak diterima. Karena apa? Karena gini, yang namanya ibadah itu yang paling utama itu adalah kita menundukkan hati kita di hadapan Allah. Ini sih arahnya ibadah. Nah, kalau kamu merasa kamu ibadah, tetapi kamu mengedepankan ego, itu bukan kamu mengibadahi Allah. Kamu menyembah egomu. Di antara ciri kamu menyembah egomu, tetapi dengan busana ibadah itu apa? Yaitu kamu beribadah secara PDW tanpa mau make jalannya kanjeng Nabi. Ilmu kenabian itu tidak vakum. Artinya ilmu yang dibawa oleh kanjeng Nabi, maja'a bihi Rasulullah, apa yang datang, apa yang Rasulullah datang dengannya, itu tidak berhenti pada Rasulullah. Itu terus diwariskan. Diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada salafus soleh, sampai kepada masyayikh, yang kemudian dari masyayikh ini kita mengerti bagaimana jalan-jalan kenabian itu. Bagaimana kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita agar kita bisa hidup dengan baik sesuai dengan ridhone Gusti Allah. Kita bisa mengetahui semua itu ya dengan cara ilmu. Maka kenapa Imam Ibn Ruslan mengatakan semua orang yang beramal tapi tanpa ilmu itu cenderung amalnya tertolak. Ya karena itu. Karena orang beribadah tanpa ilmu cenderung mengedepankan ego. Singaran ibadah itu melorotna ego. Singaran ibadah. Ketika kamu beribadah tetapi masih mengunggulkan egomu, itu sama saja kamu menyembah egomu tetapi memakai busana ibadah. Dari itu, muga-muga awak dewe dihindarkan dari semua itu. Dihindarkan dari kebodohan-kebodohan yang terselubung. Dihindarkan dari kepintaran yang menipu. Dihindarkan dari keakuan-keakuan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Qala sampun ngendika sinten asy-syaikhu Syekh Ibn Sujah. Ngendika ing bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha welas Ar-Rahimi kang maha asih. Alhamdu utawi kabehane puji kang patang perkara
iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengarani sealam kabeh. Alhamdu tawi lafad alhamdu wa hiya alhamdu iku as-sana'u pengalam ala Allah ing atase Allah taala bijamili sifatihi kelawan baguse pira-pira sifate Allah az-zatiyati kang bangsa zat wa ghairiha lan sakliyane zat. Jadi sing arane puji iku, sing arane hamd iku puji, puji dikarenakan jamil ya. Karena pujian itu macam-macam rupanya. Ada pujian yang benar untuk memuji karena orang itu menarik hati kita. Ada yang pujian justru bukan untuk memuji tapi malah untuk memaki. Kayak contohnya ketika kita bilang kepada orang yang misalkan gagal dalam usaha, hebat ya kamu, usahamu sukses. Nah, itu kan pujian tetapi sifatnya ngece. Nah, alhamdulillah di sini itu pujian dikarenakan kebagusan, keindahan sifat-sifatnya Allah. Az-zatiyati yang zatiyah. Wa ghairiha baik yang zatiyah maupun selain zatiyah. Wa syukru utawi syukur wa hiya asyukru iku as-sana'u pengalam alaihi ngatasé Allah bi in'amihi kelawan oliye maringi nikmat sinten Allah. Walihadza lan krana ikilah al-madzkur yahsunu bagus apa antakula yen to ngucap sapa sira ngucap ing hamid tu muji sapa ingsun fulanan ing fulan ala ilmihi ngatasé ilmune fulan wasakhaihi lan lumane fulan. Lalu ada lagi pujian yang berupa syukur. Apa bedanya syukur dengan pujian? Apa dengan hamd? Kalau syukur itu adalah pujian dikarenakan Allah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Berbeda dengan jamil. Apa dengan hamd? Kalau hamd itu pujian yang dikarenakan keindahan. Atau bahasanya gini, sebenarnya kalau di dalam apa kan Ikna ya, kalau di dalam kitab Ikna itu nanti dibedakan antara madah, hamd dengan syukur. Intinya semuanya itu bentuk pujian, tetapi coraknya itu berbeda. Kalau hamd itu pujian yang aslinya dia itu tidak ada efek apa-apa ke kita. Cuma karena kita ada ketertarikan terhadap zatia itu, akhirnya kita puji. Kayak contohnya, ada orang cantik. Cantik itu kan nggak manfaat apa-apa untuk kita. Tetapi karena dia mengusahakan dirinya untuk cantik ya, maka kita memujinya. Atau misalkan ada orang yang pintar ya. Ada orang yang pintar. Nah, pintarnya dia itu kan aslinya manfaatnya untuk dia sendiri. Cuma dia untuk mendapatkan kepintaran itu melalui proses usaha. Jadi intinya kalau hamd, kita menggunakan kata hamd itu untuk memuji seseorang karena sesuatu yang eksklusif di dalam dirinya dan dia dapatkan itu dengan cara usaha. Berbeda dengan madah. Madah itu adalah sesuatu yang tanpa usaha. Misalkan ada orang yang sedari kecil itu sudah menjadi crazy rich karena orang tuanya itu kaya. Nah itu kita nggak pakai hamid tufulanan, tetapi madah tufulanan. Ya. Karena dia dipuji itu bukan karena usahanya. Berbeda lagi dengan syukur. Ya. Syukur itu adalah pujian. Ya. Karena kita memperoleh nikmat atau memperoleh kemanfaatan dari apa yang diberikan oleh orang lain. Nah, dalam hal ini Allah. Begitupun cara memujinya dalam syukur itu berbeda. Kalau hamd itu cukup dengan qaul, begitupun madah. Kalau syukur itu ketika kita ingin memuji dengan cara syukur, kita gunakan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu dengan tujuan sesuatu itu diberi kepada kita. Misalkan Allah memberikan kita hidup, ya.
Hidup itu kan berarti pemberian dari Allah. Nah, bagaimana cara kita bersyukur karena telah diberikan kehidupan oleh Allah? Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita ingin mensyukuri hidup kita, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya dengan cara beribadah. Wala taqulu lan aja ngucap sapa sira. Wala taqulu lan orang ngucap sapa sira syakartuhu ing lafad syakartuhu ing sigot sakartuhu. Nyukuri sapa ingsun hu ing fulan ala ilmihi ngatasi ilmune fulan. Itu ya. Maka ketika ilmu ya, kayak contohnya itu, ada orang pintar ya kan. Kita nggak pakai syakartuhu, tetapi pakainya hamiduhu karena ya kepintaran itu tidak berefek apa-apa. Kayak pintarnya dia nggak berefek apa-apa pada kita, nggak memberikan manfaat apa-apa pada kita. Kecuali dari kepintarannya itu dia memberikan manfaat kepada kita. Kayak contohnya dia mengajar kita. Ya. Baru kita nanti pakainya syakartuhu. Nah, syakartuhunya itu tidak dengan hanya memuji-muji guru kita. Ya. Begitupun sebenarnya ini adalah salah satu bentuk syukurnya seorang murid kepada guru. Bentuk syukurnya seorang murid kepada guru itu tidak hanya dilihat dari sering mainnya murid itu ke gurunya, sering muji-mujinya murid itu ke gurunya, tidak. Salah satu bentuk syukurnya seorang murid karena telah diberi banyak ilmu oleh gurunya itu adalah dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi yang dimaksud berkah datang pengajian itu, ya hasilnya ya datang pengajian itu berkah. Cuma ketika kamu ingin mengatakan berkah, ya karena yang dinamakan berkah itu apa? Khairun muta'ati, kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan terus-menerus. Maka ketika kamu ingin mengatakan berkah ngalap berkah itu adalah kamu datang ke pengajian. Dari pengajian itu apa yang kamu dapat, kamu lakukan sedikit demi sedikit. Nah, itu yang namanya berkah. Fakullu syukrin utawi saben-saben syukur iku hamdun pujian. Walaisalan ora ono opo kullu hamdin saben-saben pujian iku syukron. Jadi dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa setiap pujian itu pasti syukur. Tetapi setiap syukur itu pasti pujian. Tetapi tidak semua pujian itu syukur. Karena syukur ini memiliki fase tersendiri. Berbeda ya. Wakila lan den ngendikaken apa ghairu zalika sak liyane mengkono-mengkono al-madzkur. Ada lagi ulama yang berpendapat sebaliknya. Lillahi utawi lafad lillahi, lillahi kedune Allah. Allamu tawi huruf lam fil ismi ing dalam ismu Allah. Fil ismil karimi ing dalam isim kang mulya. Iku lil istihqaqi krana faedah duweni. Kama takulu kaya dene ngucap sapa sira, ngucap ing ad-daru li Zaidin. Utawi gedung iku li Zaidin keduwene Zaid. Wa udifa lan den mutufaken apa alhamdulillah fat hamd ila hadzal ismi maring ikilah isim al-karimi kamulya duna baqiyatil asma'i ora sakliyane asma-asmane Allah. Li'annahu karena setuhune lafad Allah, isim Allah iku ismu dzatin, iku isim zat. Walaisa lan ora ono apa lafad Allah iku bimustaqin, lafad kang den cetak. Ini adalah pendapatnya sebagian ulama. Ya. Jadi ulama itu ada yang berpendapat bahwa lafad Allah itu tidak diambil dari kata yang lain. Ulama yang mengatakan bahwa lafad Allah ini diambil dari lafad yang lain ada. Wal muhakkikuna utawi piro-piro ulama ahli tahqiq. Iku ala annahu ngatasi setuhune isim Allah iku mustaqu rabbil alamin dan cetak saking lafad rabbil alamin. Ar-rabbu utawi lafad Rob
yakunu iku ono apa lafat ar-rabb bimaknal malik lawan makna malik wa yakunu lan ono lafat rabb iku bimakna tarbiyati iku kelawan makna memelihara wal islahilan bagus. Makanya sekarang tarbiyah itu ya. Tarbiyah itu mendidik sehingga sesuatu itu menjadi baik atau mendidik agar tetap menjadi baik. Lihaza krono ikilah kaul yukolu dengan dikaken opo robba fulanin mbagusi sopo fulan atoi ata ing pekarangan ai aslaha tegese mbagusi sopo fulan ha in atoi ah. Fallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku malikul alami kang ngeratoni piro-piro alam. Wa murabbihim kang bagusi piro-piro alam. Subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah ta'ala. Wal alamin utawi lafad alamin iku jam'u alam, iku jamae lafad alam. La wahida kang ora ana mufrad iku maujud lahu keduane lafad alam min lafzihi saking lafad alam. Wa ikhtalafa lan persulayan sopo al ulama upiro-piro wong kang alim fihim ing dalam lafad al alamin fakila dan ngendikaken opo hum utawi al alamin iku al insu wal jin iku ins wal jin iku menungso lang jin qala ngendika ing qaul qala ngendika ing kil sinten ibnu Abbas Sayyidina Ibn Abbas wakila dan ngendikaken opo jam ul makhlukin utawi al alamin iku jamul mahlukin jamae iku jamul mahlukin sekabiane piro-piro makhluk pola sanulan Imam Hasan wa Mujahid dan Imam Mujahid. Jadi mengenai lafaz al alamin ini ada yang mengatakan bahwa al alamin di ayat Rabbil alamin itu kembali maknanya itu kepada manusia dan jin. Manusia dan jin. Karena gini, karena Rabbil alamin itu kan termasuk di antara ayat ya, ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini menjadi pedomannya manusia dan jin. Maka dari itu Ibn Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dari Rabbil alamin di sini adalah manusia dan jin karena manusia dan jin ini adalah dua makhluk yang dikenai taklif oleh Allah. Ya. Tetapi ada lagi yang berpendapat bahwa al-alamin itu maksudnya jam'ul alamin. Ya. Jam'ul alamin seluruh alam. Dilihat dari apa? Dilihat dari bahwa yang harus tunduk, yang dimiliki oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah adalah semua yang baharu. Artinya jika ada sesuatu yang baharu itu adalah miliknya Allah. Itu adalah ciptaannya Allah. Maka Imam Ibn Qatadah, Imam Hasan, dan Imam Mujahid mengatakan bahwa maksud dari al-alamin ini adalah seluruh atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ya, ini beda pendapat itu biasa. Ini, beda pendapat itu biasa asalkan disertai dengan ilmu. Karena masalahnya zaman sekarang itu banyak orang yang merasa hebat karena berbeda pendapat. Padahal tidak disertai dengan ilmu. Ya wajar orang berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Matamu ya, gelas dari sudut apapun kamu akan tetap mengatakan itu gelas. Ya enggak? Kecuali memang kata gelas itu nantinya termasuk ke dalam kata yang banyak maknanya. Nanti kan tinggal kita pilih makna mana yang dimaksud dari kata gelas itu. Misalkan jangan gelas lah, dari kata bisa. Ya. Bisa itu kan termasuk ke dalam kata yang maknanya banyak. Satu kata tetapi maknanya banyak. Bisa berarti kata bisa yang berarti dapat. Atau kata ada lagi kata bisa yang berarti racun dari ular. Ya. Tinggal kita milih. Bisa di dalam kata itu diarahkan kepada makna yang mana. Baru itu boleh berbeda pendapat. Termasuk di kata ini, al-alamin. Dari sudut pandang yang mana. Boleh.
Kenapa mereka boleh berbeda? Ya didasari dengan ilmu. Kalau ada orang pengen beda dengan sendiri, dengan yang lain, tetapi tidak didasari dengan ilmu, itu tidak bisa dibenarkan. Kayak contohnya, yes, silakan ente sholat 5 waktu. Tetapi saya tetap mengaku Islam, tetapi pengennya sholat 2 waktu. Iku berbeda, tapi bedane sing bedani karo wong alim iku bedane wong kumprung. Bedane wong kumprung iku ora didasari kelawan ilmu. Wassalalan mugi paring rahmat sinten Allah taala ala Muhammadin ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad khatimin nabiyina kang dadi pungkasane piro-piro nabi. Ya, Ahmadiyah iku maknanya Kanjeng Nabi itu khotam. Khotam itu cincinnya para nabi. Dengan dalil itu dia mengatakan bahwa ya nabi terakhir bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi terakhir itu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, akhirnya ajaran Ahmadiyah itu. Seleru barang. Ada sing meluni barang. Ya korbannya ya wong bodoh-bodoh, wong bodoh-bodoh, ego, birahi agamanya kenceng, tapi nggak gelem ngaji. Wa ala alihi lan muga selawat salam, muga selawat tetap ingat saya keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan piro-piro sahabat Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. As-salatu tawi lafaz as-salah minallahi saki Allah iku ar-rahmah rahmah. Maknane sholah. Jika itu dari Allah, iku maknane ar-rahmah. Kayak innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maksud Allah yusalluna 'alan nabi iku Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kanjeng Nabi. Berbeda dengan malaikat. Nah, malaikat itu tidak memberikan rahmah, tetapi wa minal malaikah al-istighfar. Dan jika rahmat itu datangnya dari para malaikat, al-istighfar. Meminta ampunan, maksudnya meminta ampunan itu apa? Meminta agar kanjeng Nabi itu selalu diberikan kemuliaan-kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan-kemuliaan makhluk-makhluk yang lain. Wa minal adamyi lan saking anak Adam ikut tadarruun DP wa du'aun lan doa. Doa mengharapkan agar kebahagiaan selalu tercurahkan kepada kanjeng Nabi. Wasumialan dan arani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diarani Muhammadan ing aran Muhammad. Likas roti hisolihi. Krono akeh budi pekerja kanjeng Nabi al mahmudati kang bagus, kang terpuji. Jadi kanjeng Nabi dinamakan Muhammad itu karena banyaknya budi pekerti kanjeng Nabi yang terpuji. Ada lagi diceritakan salah satu riwayat bahwa kakek beliau itu kenapa menamakan kanjeng Nabi dengan nama Muhammad, karena beliau mendapatkan ilham bahwa nanti anak ini akan dipuji oleh seluruh dunia, ya. Maka dinamakan Muhammad. Wa ukhtulifalan dan persulaya akan opo fil ali ing dalam lafad al. Fakila dan ngendikaken opo hum utawi alun nabi iku banu Hasyimin wa banul Muttalibi. Utawi alun nabi, marjek dari alun nabi, keluarga kanjeng nabi itu maknanya adalah Bani Hashim, berarti anak cucunya Hashim dan anak cucunya Banu Muthalib, anak cucunya Muthalib. Jadi hanya disempitkan kepada dua keluarga ini. Jika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, jika kita mengikuti pendapat ini berarti alun nabi itu bermakna keluarganya Banu Hashim, keluarganya Sayyidina Hashim dan juga keluarganya Sayyidina Muttalib. Ya, maksud dari keluarga ini anak cucunya. Wahada utawi ikilah kil ikuma barang. Ikhtaro kang milih ing hu ing ma sinten asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabuhu lan pira-pira murid Imam Syafi'i. Wakila dan ngendikaken apa hum utawi alun nabi iku itsratuhu wa ahlu baitihi. Iku keluarganya kanjeng Nabi dan ahli bait kanjeng Nabi. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak, yang dimaksud dengan alun Nabi itu dicukupkan kepada keturunan kanjeng Nabi. Ya. Artinya keturunan itu ya selak, tidak meliputi apa Banu Hashim wa Banul Muttalib.
Banu Hashim itu ya terkhusus jika itu lahir dari keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, turunannya Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun dia Banu Hashim, ya tidak termasuk kepada alun Nabi jika kita mengikuti pendapat ini. Wakila dan ngendikaken opo aluhu utawi keluargane Kanjeng Nabi iku jami'u ummatihi iku sekabehane ummatihi umate Kanjeng Nabi iku jami'u ummatihi sekabehane umate Kanjeng Nabi. Waktarolan mirihu ingkil sapa jam'un sekelompok minal muhaqqiqin saking ulama ahli tahqiq wa minhum lan iku setengah saking jama' Al-Azhari Imam Al-Azhari. Termasuk di antaranya selain Imam Al-Azhari juga Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi dikatakan bahwa alun nabi fi maqamid du'a itu adalah kullu ummatih. Ya. Jami ummatih. Kata Imam Nawawi, ketika alun nabi disebutkan di dalam maqamud du'a, ya, itu dimaksudkan ada seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Terutama orang-orang yang mengikuti jalannya Kanjeng Nabi. Terus ana wonakon, buktinya apa? Dalilnya apa? Bahwa orang lain itu bisa disebut sebagai alun nabi. Buktinya itu suatu ketika itu pernah terjadi. Ya, olok-olokan di zaman sahabat itu. Nah, ini menimpa sahabat Salman Al-Farisi. Ya, kata di, di hadis itu ceritakan. Ya, jadi ketika kamu bilang Al-Farisi itu sebenarnya mengandung makna Salman itu turunannya wong Faris. Wong Faris itu biasanya nyembah geni, termasuk di antara agama Zoroaster. Artinya ketika kamu mengucap Salmanul Farisi, itu Salman keluargane atau turunane wong kang nyembah geni. Makanya dari itu kemudian Kanjeng Nabi sedikit duka, sedikit marah. Ya. Akhir Kanjeng Nabi bilang Salmanu minni ahlu baiti. Salman iku minni saking ingsun, setengah saking ingsun, yo ahlu baiti keluargane ingsun dari Kanjeng Nabi. Itu di antara dalil bahwa orang lain yang tidak memiliki persambungan nasab darah dengan Kanjeng Nabi bisa dikatakan alun Nabi. Ya. Wal ashabu utawi lafat ashab iku jam'u sahibin, jama'a lafat sahib. Wa huwa utawi sahib iku kullu muslimin, iku saben wong kang Islam ro'a kang ningali sinten muslim an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahiba lan barengi sinten muslim hu ing Kanjeng Nabi walau sa'atan, senajan ing dalam waktu kang sedelah. Menurut pendapat yang ini, siapa yang bisa disebut sahabat? Ialah orang muslim, wong muslim ya. Intinya wong muslim sampai mati sebenarnya. Orang yang tetap berada keimanan sampai akhir hayatnya, yang dimana dia pernah melihat Kanjeng Nabi dan membersamai Kanjeng Nabi meskipun di waktu yang sebentar. Itu bisa dimaksud ke dalam bisa dimasukkan ke dalam sahabat Kanjeng Nabi. Ada lagi yang berkata wakila lan den ngendikaken apa man utawi sahib atau utawi sahibun nabi iku man orang tolat kang suwe apa suhbatuhu oleh ngancane man hu ing Kanjeng Nabi wa majalisatuhu. Jadi kalau menurut pendapat ini sedikit susah ya, karena yang bisa dikatakan sebagai sahabatnya Kanjeng Nabi itu orang yang Islam, yang iman, pernah melihat Kanjeng Nabi, tetapi tidak hanya melihat sebentar, ada eh, apa kekhususan ya, yaitu dia pernah lama membersamai Kanjeng Nabi, gitu ya, menurut pendapat yang lain. Wal awal utawi pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan siapa sahabat? Sahabat itu cukup seseorang yang iman sampai matinya, yang pernah melihat Kanjeng Nabi, membersamai Kanjeng Nabi meskipun hanya sebentar. Iku arrojihu, pendapat kang unggul. Ingdal muhaddisin munggu sandinge ulama ahli hadis. Wathani utawi kang kloro, pendapat yang mengharuskan sahabat bisa dikatakan sahabat itu harus pernah membersamai Kanjeng Nabi itu lama.
Ini adalah pendapatnya huwa ar-rajih, pendapat yang diunggulkan ingdal usuliyin munggu sandinge ulama ahli usul. Qala ngendika sinten Syekh sa'alani ba'du asdiqai wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita akhiri ngaji malam ini karena sudah berjalan berapa menit ini, Vin. Ya, insya Allah nanti besok atau lain waktu kita lanjutkan ngaji Kifayatil Akhyar. Besok kita jadwalnya Pak Al-Iqna ya, Vin ya. Al-Iqna. Al-Iqna pun sama, syarah dari Takrib. Jadi di Zawiyah kita setidaknya ngaji 3 syarah dari kitab Takrib. Pertama Fathul Qorib, kedua Kifayatil Akhyar, yang ketiga Al-Iqna bihali Al-Fadhi Abdi Suja. Ya, semoga dari berkah-berkahnya para masyayikh ya, berkah dengan kita mempelajari kitab-kitabnya, mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi melalui kitab-kitab beliau, kita selalu mendapatkan manfaat keberkahan dari para masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.